إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس في يوم القيامة أقصرهم على الصلاة. وقال أيضا: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Hadirin wal hadirat jamaratil hadat yang insyaallah kita hadir di sini sama-sama mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini adalah satu awal dari perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya ketika di akhirat nanti kita juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini dikatu keadaan lah. Nah, insyaallah segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Mawahib Laduniyah yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, di dalam kitab itu beliau menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan juga Allah menciptakan malam hari, terjadilah perdebatan antara siang dan malam. Siang ini ngomong kepada malam. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa aku inilah ciptaan Allah yang paling hebat. Siangnya ada mataharinya yang bisa memberikan manfaat bagi setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan sinarnya matahari yang terang dan lain sebagainya. Kemudian setelah siang hari ini menyombongkan diri, malam hari itu makhluk ciptaan Allah juga tidak kalah gengsinya, bahasa kita dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dengan dikasih hadiah oleh Allah, yaitu berupa bintang-bintang juga, sehingga tidak ngerasa juga dia ini terlalu ngedonian, kecewaan. Tapi ada satu hal yang membuat malam ini menjadi takjub, menjadi hebat, menjadi bangga, bahwa nantinya akan ada satu peristiwa yang tidak akan pernah terjadi lagi sebelum dan sesudah daripada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya tuh sang malam ini juga
berbangga hati, karena nantinya ada satu peristiwa akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Sehingga siang hari ini tertunduk, tidak lagi mengeluarkan kesombongannya. Maka yang kita kenal, karena ini masih di sudah bulan Sya'ban, tapi tidak apa-apa yang namanya kita mengulang sejarah agar membangkitkan rasa semangat kita di dalam mencintai Rasulullah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah lagi terjadi, baik itu dari nabi-nabi yang sebelumnya maupun nabi yang sesudahnya. Memang tidak katik lagi nabi, katik lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak menceritakan sejarahnya, ngapa terjadinya yang namanya Isra Mi'raj, panjang sampai ke subuh juga tak selesai. Tapi paling tidak apa hikmahnya yang kita dapatkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang perempuan yang menghadap kepada Nabi Musa dengan begitu perasaan sedih, perasaan berdosa. Dia mengatakan, wahai Nabi Musa, alangkah besar dosanya aku ini, kira-kira diampuni tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya dulu sama Nabi Musa, dosa apa yang kau buat? Aku ini sudah berzina, wahai Nabi Musa. Hasil perzinahan aku mengandung, melahirkan, dan anak yang sudah kulahirkan itu kubunuh. Maka Nabi Musa marah, wahai perempuan, pelacur segala macam, pergilah engkau dari kampung ini. Kami tidak galak murka Allah Subhanahu wa taala hadir di kampung ini. Tambah Pak, perasaan sedih seorang pelacur ini, dia meninggalkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, pergi kalau tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Dan lama dari situ turunlah Allah perintahkan yang namanya malaikat Jibril alaihi salam ngomong kepada Nabi Musa pakai bahasa kita ini, wahai Nabi Musa, apakah engkau yang punya pengampunan? Apakah engkau yang punya surga? Apakah engkau yang punya neraka? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni si perempuan itu. Terkejut Nabi Musa alaihissalam. Dia perintahkan daripada umatnya yang lain itu untuk mencari lagi yang mana tadi itu seorang perempuan tadi. Ketika sudah didapatkan, seorang perempuan ini sudah meninggal dunia dengan penuh perasaan dosa. Maka ngomong lagi malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, wahai Musa, tahukah engkau sesungguhnya ada lagi dosa yang lebih hebat, yang lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh dan lain sebagainya, adalah ketika umat dengan sengaja meninggalkan sholat. Bukan 5 waktu, 1 waktu dia meninggalkan sholat. Begitu hebat dosa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya betapa pentingnya Allah sendiri yang manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kehebatnya daripada amalan sholat. Kalau perintah-perintah lain di dalam Al-Quran itu, misalkan perintah haji. Perintah haji ini cukup Allah wahyukan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan amal-amal yang lain. Di dalam Al-Quran itu kan cukup disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dengan yang namanya salat. Begitu hebatnya fadilahnya, dan begitu hebatnya juga ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dikisahkan juga ada seorang ibu yang cuma punya 2 orang anak. Anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki. Ditakdirkan juga oleh Allah sang anak perempuannya ini meninggal dunia. Karena keluarga ini termasuk keluarga yang paling miskin di kampungnya. Tidak katik yang nak ngelayat, tidak katik yang nak takziah, tidak katik yang nak membantu segala macam untuk pengkuburannya. Sehingga anaknya yang lanangnya ini berusaha dewe. Digalinya kuburan, dibuatnya yang lahannya, dimasukkanlah ayunya tadi ke dalam kuburan. Setelah dia balik belum sampai ke rumah, dia ngelok-ngelok kantongnya. Nah, kemana duit aku tadi? Kalau duit ini hilang 3 hari kami tidak bisa makan. Maka dia izin lagi kepada ibunya, dia ceritakan bahwa duitnya tadi kemungkinan besar masuk ketika dia gali kuburan. Ya. Diizinkan sama ibunya, daripada kita tak makan 3 hari, kau gali lagi beda apa. Apa yang terjadi ketika dia pelan-pelan digalinya lagi, ketika papan yang pertama itu apa namanya? Papan yang untuk menutupi mayat itu dibuka sikok baik, maka api itu keluar daripada liang lahan itu begitu besar, begitu hebatnya api keluar, sehingga ditutup dia lagi lubang tadi. Ketika ditutupnya, lari dia mampiri kepada ibunya tadi, bertanya, wahai ibu, kira-kira dosa apa yang dibuat sama ayu aku? Diceritakannya bahwa ketika dia gali tadi itu ada kobaran api. Maka ibunya terheran-heran juga. Dia ngomong, ayu kamu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Kenapa pacarmu ini? Dipikirkannya lagi sama ibunya. Ternyata kebiasaan Ayub ini adalah mengakhirkan daripada waktu sholat. Nah, kita dengan sengaja mengakhirkan ke waktu sholat, itu dia sudah mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tercantum di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ya. Apalagi perkara memang dengan sengaja meninggalkan dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa tertanam di dalam diri kita yang namanya takut kepada Allah, takut meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cuma sebatas itu? Tidak. Ada lagi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Setelah diri kita cek dulu warga kita, bini kita, anak kita, sudah belum juga taat kepada Allah, sudah juga belum kepada takut kepada yang meninggalkan sholat. Kalau seandainya kita punya anak kita dengan santainya, dengan mudahnya meninggalkan sholat ketika tinggal waktu 1 kali sholat, bukan dosa anak yang dicatat oleh Allah juga, tapi dosa kita sebagai orang tua akan dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita introspeksi, banyak-banyak bermuhasabah diri kita. Apakah kita sudah betul-betul menjalankan kewajiban kita untuk senantiasa mengingatkan anak dan istri kita, untuk senantiasa takut kepada Allah, takut meninggalkan yang namanya sholat. Ya. Karena memang perintah sholat ini luar biasa, perkara yang luar biasa. Maka fadilah yang didapat keberkahan rezeki dari Allah, keberkahan umur kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sudah masuk yang namanya bulan Sya'ban. Sudah terngiang-ngiang di telinga kita. Tidak terasa silih bergantinya waktu siang dan malam. Tahu-tahu kita akan menyambut yang namanya tamu Allah, tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Maka persiapkan juga. Bulan Sya'ban ini adalah
bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti-ngerti baik itu yang namanya bulanku, kata Nabi Muhammad. Apa yang mesti harus kita lakukan? Banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Yakin tak kalau solawat kita sampai? Yakin. Yakin. Ya. Sulaiman bin Suhaib ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi dia katakan assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Dalam keadaan terjaga, dia bisa. Ada riwayat yang mengatakan dia dalam keadaan terjaga, ada riwayat yang mengatakan dia dalam keadaan bermimpi. Ya. Maka dia ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tahu siapa yang datang ke makam engkau? Siapa baik yang bersolawat kepada engkau di depan makammu? Maka atas izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tahu siapa yang hadir, siapa yang ziarah, dan siapa yang bersalawat di depan makam. Mudah-mudahan yang hadir di sini galau-galau ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Sulaiman bin Suhaib ini ngomong lagi, ya Rasulullah, apakah diterima juga salawatnya orang yang tidak berada di makam engkau, tidak berziarah di makam engkau? Maka kata Rasulullah, sallu alayya fa inna salatakum tablughani haitsuma kuntum. Bersolawatlah kamu kepadaku di mana saja. Niscaya salawat kita ini akan didengar, akan diterima dan dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Umar Al-Habis dia mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah sudah tanamkan, Allah sudah siramkan di dalam dirinya sifat mahabbah, sifat kasih sayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong yang salawat ini jangan dianggap main-main. Orang pilihan. Ya. Tidak sembarangan orang yang walaupun dia dengan main-main, dengan ucap-ucap dalam keadaan tidak berwudu juga tetap mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita sholat, sah tak kira-kira kalau sholat tanpa wudu? Tidak sah. Kata memang syariat Allah ajarkan yang namanya sholat harus wudu dulu. Wudu toharonya tidak benar, adu najis di pakaiannya sah tak? Tidak sah. Banyak syaratnya, belum khusuknya lagi. Tetapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak khusuk, nak wudu, nak tidak tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adab kita yang kurang. Masa sambil main-main bersolawat, walaupun tetap diterima, tapi kita timbulkan rasa adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perjuangan Nabi Muhammad itu kakek di akhirat tidak main-main. Kalau kita selawatnya main-main, mana kira-kira cara kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan Rasulullah itu tidak sampai dia masih hidup, bahkan lebih keras lagi, lebih hebat lagi perjuangan beliau ketika di akhirat nanti. Diriwayatkan di pinggir pintu surga di sebelah kanan itu ada singgasana yang begitu hebat, yang begitu indah. Ternyata orang kira ditempatkan khususnya kepada Nabi Muhammad. Di sebelah kirinya yang dekat dengan pintu api neraka, itulah yang diduduki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat bertanya, wahai Muhammad, kenapa kau tidak duduk di pintu sebelah kanan yang indah, yang lebih dekat kepada syurga? Justru kau ngepek di kursi singgasananya yang dekat dengan pintu neraka. Nah, ini yang harus jadi istighfar bagi kita.
Apa kata Rasulullah? Agar aku tahu siapa hamba-hambaku yang nantinya masuk ke dalam api neraka. Ya. Biar aku tahu siapa yang terjerumus ke dalam api neraka. Ketika satu sikok hambaku yang masuk ke dalam api neraka, niscaya aku tidak akan pernah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tetap minta terus bersujud terus kepada Allah. Walaupun kita ini bapak-bapak dimasukkan dalam neraka, tapi Rasulullah tetap memperjuangkan nasib itu untuk tidak berlama-lama di dalam neraka. Caranya dicuci dulu, nah dicuci sudah diangkat. Ya. Itulah perjuangan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cak mano agar kita ini dapat perjuangan juga dari Rasulullah. Maka kita juga jangan main-main di dunia ini untuk memperjuangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di sini, ya. Karena kita ini terdapat bahasa tauhidnya, bahasa wong hakikatnya, ada hijab-hijab di dalam diri kita ini. Lebih dari 50 hijab yang menutupi kita sehingga kita tidak tahu. Kalau Allah bukakan hijab kita sikok-sikok, Masya Allah, di dalam majelis ini yang nampak itu bukan kita baik. Ada malaikat yang khusus mencari tempat-tempat di mana ada majelis yang membesarkan nama Allah dan juga mengagungkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seberapa jemaah sekalian capek-capek kita untuk memperjuangkan Rasulullah, memperjuangkan sunnahnya dibandingkan kagetnya bercapek-capek bersusah payahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjuangkan, untuk memastikan kita ini selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi saking kehebatnya Rasulullah ketika Allah sudah hancurkan yang namanya bumi ini, alam semesta sudah hancurkan, tinggal Allah yang dewean beserta 4 malaikat, malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Mikail, lupa sih kok lagi malaikat apa. Maka Allah tanya, wahai malaikat, siapa yang masih ada? Abdika, aku, kata malaikat Jibril. Israel. Sekarang aku perintahkan kau untuk mencabut nyawa daripada malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril akan dicabut nyawanya, dia bentangkan sayapnya dengan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah malaikat yang 3 itu tadi sudah dicabut kan, maka cabutlah nyawa kau dewek, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat Israel mencabut nyawanya dewek dengan kesakitan juga. Maka tinggallah Allah yang Maha Esa, tinggallah Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba. Allah ciptakan lagi, yaitu untuk persiapan yang namanya alam kebangkitan. Siapa kira-kira yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perintahkan, Allah ciptakan lagi, Allah hidupkan lagi namanya malaikat untuk mencari. Engkau cari di mana makamnya kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat dengan keterbatasannya dia katakan, wahai Allah, kami tidak tahu yang mana makamnya Rasulullah, semuanya rata dengan tanah. Maka engkau hendaklah turunlah dulu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika bersolawat, terpancarlah cahaya yang keluar, maka keluarlah juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pecah membangun tidur, Pak. Ketika Rasulullah itu dibangkitkan lagi dari kuburnya, pecah tidur, muncul mata. Hari apa ini, wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril katakan, wahai Muhammad, inilah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya hari kebangkitan. Inilah hari yang mana dinantinya seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira
Kalau kita dibangkit keduluan, yang kita cari, nah, mana bini aku, mana anak aku, mana ini aku, mana orang tua aku. Tapi yang terkeluar daripada bibir yang mulia Nabi Muhammad SAW, dia katakan, Aina ummati ya Jibril, Aina ummati ya Jibril, di mana umatku ya Jibril? Ketika bangkit dari kuburnya, yang ditanyakan kita, umatnya, aku tidak akan pernah terbalas. Bagaimana perjuangan semasa hidupnya, sudah memastikan kita yang belum lahir ini, yang sudah disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan Sya'ban ini, mari sama-sama kita perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, kita maaf kalau agak panjang sedikit. Maaf Ustaz, lanjut. Ya, yang terakhir persiapan kita di bulan Ramadan. Ada kawan kita di sebelah sana ngomongkan itu hadisnya bid'ah, lantak lah sana. Mano ada dengan kita senang baik dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan tubuh kita ini dijilat oleh api neraka. Tapi bagi kita yang sudah memang betul-betul beriman kepada Allah, kita sudah melok pengajian di mana-mana dengan guru-guru kita, yakin bahwa hadis itu adalah benar. Barang siapa ketika masuk nak datang bulan Ramadan dia sambut dengan senang hati, belum kita di berpuasa belum, baru dengan senang baik nak nyambut bulan Ramadan, itu Allah Subhanahu wa taala akan haramkan tubuh kita ini bukan dibakar tapi diharamkan dijilati oleh yang namanya api neraka. Alangkah ruginya jemaah sekalian kalau seandainya di tempat kita ini lagi hujan terus, masa di rumah kita kekeringan, sangat tidak mungkin. Ini filosofinya adalah ketika Allah berhamburan membentangkan rahmatnya, membentangkan pengampunannya di bulan Ramadan, masa kita tidak galak? Kira-kira ada yang tidak galak? Aduh Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala besar-besaran memberikan pengampunannya, ada di antara kita hamba-hamba Allah yang tidak galak juga. Puasa sama baca hari-hari biasa tidak galak juga, masya Allah. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan jangan sampai itu bagian daripada yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jangan sampai hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita, mata kita, pendengaran kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita maksudnya ditutup itu tertutup daripada sesuatu yang baik-baik. Telinga kita ditutup juga oleh Allah. Ditutup apa? Tidak galak mendengarkan perkara-perkara yang baik. Mulut kita dikunci juga, terkunci daripada berbicara yang baik-baik. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mempersiapkan betul-betul diri kita, iman kita, untuk menyambut yang namanya tamu Allah, yaitu bulan Ramadan. Kami diajarkan oleh guru kami, syarat yang pertama sejak mana agar puasa kita di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Rasanya cuma siko. Jadikan Ramadan tahun ini adalah tahun yang terakhir bagi kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Agar apa? Agar memang betul-betul ada kesungguh-sungguhan di dalam hati kita, di dalam diri kita untuk menjadikan Ramadan ini ladang amal bagi kita. Kalau kita terpikir tahun depan masih panjang, masih itu, ya lagi kita main-main lagi. Biarlah tahun depan, siapa tahu umur aku panjang, kakek cari ibadah yang sungguh-sungguh. Ya kalau kita masih hidup.
Kalau malam ini laju, nah, Amin, amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang membanggakan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang senantiasa, pertemuan yang akan menjadikan salah satunya 7 golongan yang akan mendapatkan taufan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah umur kita sehingga bertemu lagi dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban mungkin ini baik dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila yang kami sampaikan ini terdapat khilaf dan salah. Harap maklum karena syarat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.